Tapi meskipun resikonya sangat besar terhadap kesehatan, tapi ya kalau dipikir-pikir mau bagaimana lagi? Ini miris banget sih menurutku. Apa yang kalian pikirkan jika kalian mendengar kata junk food? Nah, pasti di antara kita itu akan langsung berpikir bahwa junk food tersebut itu merujuk kepada makanan cepat saji atau fast food. Dan jawaban itu nggak salah karena memang demikian. Nah, tapi guys, ternyata ada junk food atau makanan sampah yang memang secara harfiah ya memang makanan sampah. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang makanan sampah tersebut, sebuah makanan yang dikenal dengan sebutan pakpak yang berasal dari Filipina. So, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu videonya dan tonton video ini sampai akhir guys. Jadi gini guys, papak itu merupakan sebuah istilah yang merujuk untuk makanan sisa yang diambil dari tempat sampah. Yang biasanya itu diambil dari tempat sampah restoran cepat saji seperti ayam goreng atau kentang goreng atau bahkan burger. Dan sisa-sisa makanan itu langsung dibersihkan, kemudian dicuci dan langsung dimasak dan setelah itu dimakan. Dan untuk kata pakpaknya sendiri ini adalah bahasa Tagalog yang artinya itu mengibas-ngibas atau membersihkan gitu. Dan istilah ini muncul karena memang biasanya orang suka ngibasin atau membersihkan dulu makanannya itu buat ngilangin dulu debunya ataupun baunya, dan bahkan kalau misalkan udah kena kotoran ya itu dibersihkan juga. Dan ya namanya juga makanan yang berasal dari tempat sampah itu pasti sudah bercampur baur dengan yang lainnya kayak kotoran ataupun debu, dan ya intinya yang kotor-kotor yang ada di tempat sampah tersebut. Makanya makanan itu dibersihkan oleh orang yang memungutnya untuk dimasak kembali, dan istilah membersihkan itu yang disebut dengan pakpak, dan ini merujuk kepada makanan itu sendiri. Nah, kenapa sih fenomena pakpak ini bisa muncul di Filipina? Dan sebenarnya alasannya itu simpel namun sulit untuk diatasi, yaitu tidak lain karena masalah kemiskinan. Nah, jadi kan Filipina ini merupakan negara yang berkembang, dan salah satu masalah yang dihadapi oleh Filipina sendiri sebagai negara berkembang yaitu kemiskinan. Nah, dikatakan bahwa di tahun 2024 aja tingkat kemiskinan di Filipina itu mencapai 13,6%, dan bisa dibilang ini menurun dari yang sebelumnya sekitar 15% di tahun 2023. Dan meskipun begitu bisa dibilang tingkat kemiskinannya itu masih cukup tinggi, dan orang-orang yang miskin ini banyak juga yang tinggal di Manila, ibu kota Filipina, tepatnya di sebuah daerah kumuh di Metro Manila. Dan karena masalah kemiskinan ini, orang-orang di sana itu nggak bisa beli makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang, makanan yang normal. Sehingga untuk bisa bertahan hidup, ya mereka mau nggak mau harus mengais makanan dari tempat sampah. Jadi di sini mereka dihadapkan dengan dua pilihan antara kelaparan atau makan makanan sisa itu. Dan pada akhirnya banyak di antara mereka yang memilih untuk memakan makanan sisa itu, sehingga ini menjadi sebuah fenomena, yaitu fenomena makanan pakpak. Nah, bahkan saking umumnya pakpak ini di sana, ada beberapa orang yang bahkan menjadikan pakpak ini sebagai lahan bisnis mereka. Mereka mengumpulkan makanan sisa dari restoran-restoran yang ada di sana, kemudian mereka olah menjadi makanan untuk dimakan dan dijual kembali, dan tentunya dijual dengan harga yang sangat terjangkau sehingga bisa dibeli oleh orang-orang di kelas bawah itu. Nah, kalau misalkan kalian mengira kalau pakpak itu sebuah makanan yang langsung diambil dari tempat sampah kemudian dimakan, ya kalian salah guys. Tentunya bukan seperti itu. Nah, jadi makanan-makanan sisa tersebut itu dicari dari tempat sampah yang ada di restoran-restoran yang ada di sana. Kemudian setelah dicari, ini sudah ditemukan makanannya, lalu itu dipilah mana yang masih layak dimakan dan mana yang udah nggak layak, yang memang harus dibuang. Nah, yang layak ini langsung dibawa ke tempat pengolahan, kemudian dicuci bersih. Lalu setelah itu direndam air, kemudian dibersihkan lagi, lalu dimasak. Dan untuk memasaknya ini ya seperti masak pada umumnya, ada yang digoreng, ada juga yang ditumis dan lain sebagainya. Cuman untuk makanan-makanan sisa yang udah berbau itu biasanya mereka goreng, dan juga biasanya mereka seringkali menambahkan bumbu penyedap tambahan agar ya rasanya itu lebih manusiawi. Jadi dari sini ya agak kebayang makanan yang bahkan sudah hampir busuk mereka seringkali olah untuk mereka makan kembali. Ini miris banget sih menurutku.
Kalau makanan junk food aja yang merujuk kepada makanan cepat saji itu memiliki resiko terhadap kesehatan, apalagi junk food yang secara harfiah yang memang makanan sampah itu tentu saja memiliki resiko terhadap kesehatan. Dan bisa dibilang ini resikonya lebih besar daripada yang junk food secara istilah doang daripada makanan cepat saji. Karena makanannya kayak gini yang udah jelas banget masuk tempat sampah, itu biasanya akan penuh dengan bakteri. Dan selain bakteri, itu biasanya ditambah lagi dengan zat kimia yang berbahaya karena di tempat sampah sendiri itu kan nggak cuma makanan doang. Apalagi kalau misalkan nggak ada sistem pemilahan sampah. Jadi resiko untuk tercampur dengan zat kimia berbahaya itu sangat mungkin. Dan konsumsi pak-pak ini pastinya memiliki resiko akan mengalami diare. Kemudian selain diare, tentu saja ada kemungkinan juga untuk mengalami keracunan makanan dan bahkan yang lebih parah lagi. Tapi meskipun resikonya sangat besar terhadap kesehatan, tapi ya kalau dipikir-pikir mau bagaimana lagi? Karena orang-orang ya memang butuh makan dan ini lebih baik daripada nggak makan sama sekali buat mereka. Dan kalau ngomongin tentang isu sosial dan ekonomi di Filipina, nah papak ini tuh bisa dibilang menjadi gambaran nyata akan kesenjangan sosial yang ada di Filipina. Di satu sisi ada orang-orang yang bisa makan makanan mewah yang ada di restoran-restoran, sedangkan di sisi yang lainnya itu orang-orang harus mengais makanan sisa dari makanan yang udah dimakan oleh orang yang makan di restoran. Dan baik lagi mereka melakukan itu ya tidak lain untuk bertahan hidup. Ini ironi banget kan, bahkan saking parahnya kondisi ini, sampai ada menjual pak-pak sebagai bisnis kecil hanya untuk membantu sesama aja. Jadi ya kalau gitu lingkaran kemiskinan ini akan terus berputar ya gitu-gitu aja. Meskipun udah menjadi fenomena pak-pak ini di Filipina, ada usaha atau program yang dilakukan contohnya seperti membagikan makanan gratis, kemudian memberikan edukasi soal gizi, dan bahkan sampai menciptakan lapangan pekerjaan. Cuman baik lagi masalahnya itu ya tidak sesimpel itu. Walaupun bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina itu cukup berhasil karena tingkat kemiskinannya kan menurun dari tahun ke tahun. Cuman meskipun begitu, selama masih ada kemiskinan, maka fenomena pak-pak itu akan selalu tetap ada juga. Makanya untuk menghilangkan fenomena ini, caranya tidak ada yang lain ya selain harus menghilangkan kemiskinan itu sendiri. Dan itu butuh kerja keras dari berbagai pihak. Kalau kita mengambil pelajaran dari fenomena pak-pak ini, seharusnya kita sadar bahwa tak semua orang itu seberuntung kita. Ya kalian bayangkan ada orang yang harus mengais makanan sisa dari tempat sampah demi mereka bisa bertahan hidup. Dan ini aku yakin tidak hanya terjadi di Filipina aja, di Indonesia pun kayaknya cukup banyak, cuman tidak menjadi fenomena seperti di Filipina. Jadi buat kalian yang sampai menyanyiakan makanan, membuang-buang makanan, kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa makan dengan makanan yang layak. Dan kalau misalkan kalian punya rezeki lebih, alangkah baiknya ya kita berbagi dengan orang-orang yang memang tidak seberuntung kita, terutama dalam hal ini ya berbagi makanan. So guys, itulah fenomena pak-pak di Filipina. Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian belum like videonya, jangan lupa untuk di like lagi. Dan segitu saja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya guys.